Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Saya presentasi dulu. Mas Dani Setiana, Mas Johan Santoso, saya Pak. Mas Listio Budiarto, ya hadir semua ya ini. Alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman pada mesin CNC, dan kita sudah sampai pada bagian-bagian pemrograman dan materi dan sistem persumbuhan dari mesin CNC. Pada hari ini kita akan membahas materi masih tentang dasar pemrograman, namun yang kita bahas adalah tentang metode pemrograman. Metode pemrograman pada mesin CNC ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah metode absolut dan yang kedua adalah metode inkremental. Namun pada pertemuan hari ini materi kita khususkan pada metode absolut. Jadi yang kita pelajari adalah metode pemrograman dan sistem absolut. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa-siswa ini nanti dapat mengetahui apa itu yang disebut dengan metode pemrograman absolut. Dan juga nanti teman siswa-siswa bisa mencatat dari apa yang saya jelaskan, dan bila perlu nanti bertanya tentang materi yang belum jelas. Baik, langsung saja ke materi. Mungkin dari siswa-siswa ada yang sudah mengetahui apa itu tentang metode absolut? Belum ya? Metode absolut adalah jadi ini suatu metode absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu satu titik atau tempat dijadikan referensi untuk semua ukuran berikutnya. Maksudnya seperti ini, misalkan di sini ada rumah, dan di sini ada pabrik, kantor. Jarak dari rumah ke pabrik ini misalkan saja 5 km.
dan dari pabrik ke stadion misalkan juga 5 km. Nah, misalkan ini rumahnya Mas Paijo. Mas Paijo itu mau pergi ke pabrik. Dari rumah ke pabrik ini kan jaraknya 5 kilo. Seperti ini. Kemudian setelah pulang ke pabrik, Mas Paijo mau nonton sepak bola. Jadi dari pabrik langsung ke stadion. Sampai sini kan jaraknya 5 kilo. Tapi karena sistemnya absolut, masih di sini titik referensinya selalu tetap. Dan Paijo tadi berangkat awalnya dari rumah, maka dalam pemberian ukuran itu bukan dari pabrik ke stadion, namun dari titik referensinya, titik awal dari Mas Paijo berangkat. Jadi pemberian ukurannya dari rumah sampai ke stadion. Jadi jaraknya adalah 5 tambah 5, 10 km. Jelas ya? Kemudian apabila nanti pulang dari nonton sepak bola mau ke pasar, misalnya di sini pasar, jaraknya misalkan 10 kilo. Nah, dari stadion ini Mas Paijo langsung mau ke pasar. Di sini kita hitungnya, ingat, di sini titik referensinya selalu tetap. Jadi untuk memberi ukurannya kita harus dari awal tadi, dari rumah sini. Ya, tadi ukurannya 5 ditambah 5 ditambah 10, jadi 20 km. Baik, ada yang kurang jelas? Ya, jelas Pak. Jelas. Baik. Selanjutnya kita aplikasikan pada mesin CNC. Mesin CNC itu sumbunya, sistem persumbuhannya masih ingat ya? Minggu yang lalu ada sistem pada mesin bubut CNC dan juga pada mesin press CNC. Nah, pada mesin bubut CNC sumbunya itu ada sumbu X dan sumbu Z. Nah, gambarkan. Di sini ada sumbu X, di sini ada Z. Min plus kemudian di sini Z min. Di sini ada titik referensi. Ya. Misalkan ada suatu titik tempatnya di sini, ingat titik referensinya dari sini. Maka dalam pemberian ukuran X di titik A, yang namanya titik A, jadi X-nya kan ke arah sana. X-nya titiknya dari sini, X-nya 1, 2. Jadi titik A itu X-nya nilainya adalah 2. Karena di sini negatif, jadi negatif 2. Kemudian Z-nya ke arah sebelah kiri sini, karena di sini dari titik referensinya jaraknya 1, jadi Z-nya 1 dan negatif. Ada pertanyaan? Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, dapat saya simpulkan bahwa metode absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu satu titik dijadikan referensi untuk semua ukuran berikutnya. Untuk mengevaluasi tentang materi yang sudah saya berikan, saya akan memberikan tugas dan bisa dikerjakan di rumah. Ini ada sebuah lembar, nanti dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Silakan dibagikan. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa bersama-sama agar materi yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi
kita semua berdoa, silakan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.